Oke, sekarang kita coba bro, dihidupkan bro. Ini sudah jalan. Di sini ampernya 1,3. Tadi 1,4, 1,3. Sekarang turun ke 1,2. Apakah ini kembali normal lagi ampernya atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan CEO Teknisi Kampung. Semoga bermanfaat bagi orang banyak dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Teknisi Kampung. Kali ini kita dapat panggilan ke daerah Lugundang ini, Atal Kandang. Kita lagi dapat panggilan servis freezer box. Dia kata yang punya kalau pas dicolokkan ke listrik PLN, freezer ini listriknya itu anjlok. Jadi kalau pas dicolokkan ke listrik PLN, listriknya itu anjlok. Dan pernah didatangin teknisi sebelah, jadi ini harus diganti kompresornya dan juga dimintain nggak sembarangan ya, ininya nominalnya itu tinggi. Pas mau dibelikan freezer box itu dapat yang baru. Oke, sekarang kita cek apakah permasalahan yang terjadi pada freezer box yang kalau dicolokkan ke listrik PLN ininya kilometernya itu jeglek. Oke, ikuti tutorial berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami Sutar Bay dan Sutar Peter agar kami bisa berbagi rezeki, berbagi pengalaman dengan sesama yang membutuhkan. Semoga dukung channel kami diberikan rezeki yang melimpah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita cek sama-sama apakah kerusakan yang terjadi pada freezer box yang seandainya dicolokkan ke listrik PLN itu jeglek. Oke, kita cek. Sekarang kita sediakan tang ampere untuk mengetahui arus masuk yang ke freezer box-nya. Nah, berapakah arus masuknya yang ke freezer box? Apakah itu normal atau tidak? Yang di freezer box ini tertera ampernya itu 0,9. Oke, sekarang kita colokkan apakah itu 0,9 atau di atasnya yang mengakibatkan listrik PLN itu jeglek. Oke, sekarang kita colokkan ke listrik PLN. Nah, di sini tertera 3,1. Jangan lama-lama. Di sini tertera 3,1. Jadi ampernya itu sangat tinggi sekali, sedangkan yang dibutuhkan freezer box itu hanya 0,9. Oke, sekarang kita langkah selanjutnya kita cek bagian PTC-nya. Setelah kita buka ini tutup PTC-nya, kita buka. Sekarang kita cek bagian PTC-nya. Nah, ini yang dinamakan overload dan ini PTC. Di sini terkelupas ya. Nih, terkelupas. Nanti kita isolasi. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita cek masing-masing apakah kerusakan di bagian PTC atau di bagian overloadnya. Pertama kita ambil PTC-nya. Kita cek bagian PTC-nya. Berapakah ini yang tertera di sini? Nah, ini di sini tertera 1,0 masih normal. Dan di sini kita cek bagian PTC-nya. Yang tadi overload, sekarang bagian PTC-nya. Di sini tertera berapa, Bro? 14,0 masih normal. Nah, sekarang kita sudah mendapat kesimpulan bahwa bagian kompresor ini
dia itu kemungkinan besar di sana itu macet. Oke, sekarang kita cek juga bagian kumparan kompresornya yang ada di dalam ini. Kita cek dari atas ke bawah luar. Berapa bro? 28. 28. Terus atas dalam 19. 19 tambah 28 47. Nah, dan sekarang bagian bawah luar dan bagian bawah dalam berapa bro? 47. 47. Pas. Berarti kumparan yang di sana itu masih normal, yang di dalam itu masih normal. Jadi kita punya rumus di sini, atas bawah luar ditambah atas bawah dalam itu harus sama dengan nilainya itu harus sama dengan bawah luar ditambah bawah bagian dalam. Sudah paham ya? Sekarang kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kompresor ini bermasalah dikarenakan dia itu macet. Entah itu diakibatkan dari pemadaman listrik, kata yang punya kemarin-kemarin di sini ada pemadaman listrik, jadi kulkas ini, freezer box ini dia itu tidak dicabut. Itu sangat berbahaya. Ya. Freezer box, freezer kulkas biasa yang memakai PTC. Nah, yang memakai PTC seperti ini, dia itu ada jeda waktunya untuk menghidupkan normal kembali. Ada yang butuh 5 menit, ada yang butuh 8 menit. Ambil rata-rata biar aman, ambillah 10 menit. Seandainya perangkat itu mati, kita harus menunggu 10 menit untuk menghidupkan kembali. Dikarenakan dia dilengkapi dengan PTC. Biasanya kalau kulkas keluarga, freezer, itu biasanya ada bacaan di bawah, di atas kompresor itu ada bacaannya. Jika lemari es ini di off-kan atau dimatikan, membutuhkan waktu, ada yang 5 menit, ada yang 8 menit. Ambil rata-rata 10 menit biar aman. Oke, karena dia dilengkapi dengan PTC seperti ini. Ini PTC-nya yang butuh waktu 5 sampai 8 menit. Oke, sekarang sudah kita mendapat kesimpulan bahwa kompresor ini macet. Bukan rusak, tetapi macet. Oke, tidak seperti yang disangkakan teknisi sebelah. Oke, gimana caranya memperbaiki kompresor yang macet seperti ini? Kita sudah menyediakan alatnya, yaitu kita nanti sediakan kapasitor 250 mikro dan 250 volt untuk mengejutkan si kompresor ini. Oke, sekarang sudah kita dapatkan alatnya. Yang pertama ini kapasitor 250 volt 250 mikro yang kita buat seperti ini. Kita kasih kabel, yang satunya seperti ini kita ambil dari bekas depros untuk kulkas, dan satunya tanpa soket seperti ini, satunya biasa. Dan yang kedua, alat yang kita gunakan adalah stop kontak yang seperti ini, yang ada on off-nya untuk memudahkan kita mematikan atau menghidupkan si kompresor itu. Dan cabangnya, yang ini, yang satu cabangnya kita kasih soket bekas ini depros yang ke bagian heaternya.
kita potong, kita sambung. Satunya juga seperti itu, tapi yang di sini ini kita cabang. Oke, yang satunya pakai ini soket yang ke heater punyanya kulkas. Yang satunya kita ambilkan dari soket modul, bekas modul yang kita modifikasi, kita ambil soketnya ini. Oke, ini yang bercabang. Yang satunya langsung ke listrik PLN kayak gini. Oke, gimana caranya? Sangat mudah sekali. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pasangkan yang ini ke bagian bawah dalam. Oke, kita pasangkan bagian bawah dalam kapasitornya. Yang satu yang ada soketnya itu, dan yang bercabang ini yang dari on off ini nanti yang ke listrik PLN. Yang satu cabangnya kita taruh di bagian atas yang langsung ke listrik PLN. Kita taruh di bagian atas. Dan yang bercabang, nah, yang bercabang ini kita taruh di bagian bawah luar. Nah, kayak gitu. Kalau sudah terpasang, tinggal yang bercabang ini kita satukan dengan kapasitor. Ini hanya untuk menstarting si kompresornya. Oke, sekarang kita coba apakah ini berhasil atau tidak. Kita coba. Sini kita coba dari sini. Dapat. Oke, sekarang kita coba colokkan ke listrik PLN. Nah, seperti ini. Di sini nanti seandainya ini ditekan, nah, di sini nih yang bercabang yang dari kapasitor untuk menstarting ini nanti dicabut ya, dicabut seperti ini. Ya, ini hanya untuk menstarting aja. Oke, sekarang kita buktikan. Mudah-mudahan kompresor ini kembali normal lagi. Oke, sekarang kita coba bro, dihidupkan bro. Oke, ini sudah jalan. Di sini ampernya 1,3. Tadi 1,4, 1,3. Sekarang turun ke 1,2. Apakah ini kembali normal lagi ampernya atau tidak? Kita tunggu. Di sini kompresor ini sudah nyala. Kompresornya ini sudah nyala. Tinggal kita tunggu normal tidak normalnya kompresor ini. Oke, di sini sudah 1,2. Apakah ini turun lagi ke 0,9 nanti? Nah, ini dia itu turun lagi ke 1,1. Nah, itu turun lagi dia ke 1,1 dan nanti mencapai normalnya di 0,9. Ampernya ini sama dengan yang di kulkas 2 pintu. Ini dia sudah jalan. Nanti kita cek bagian-bagiannya, bodi-bodinya. Nanti kita cek. Coba dicek bro, pakai test pen biar tidak ada arus listrik yang ini yang ngalir, aman. Nanti
Nanti kita cek bagian pinggir-pinggirnya. Biasanya bagian pinggir belakang ini panas. Kalau itu sirkulasi freonnya itu normal. Oke. Kita tunggu sampai nanti apakah dia bisa mencapai 0,9. Kalau dia mencapai 0,9 berarti freezer box ini normal. Tapi seandainya tidak mencapai 0,9 berarti kita harus mengakalinya lagi dengan memberikan kapasitor running di bagian pin bawah dalam dan bawah luar. Oke, mudah-mudahan tidak tersumbat ya di bagian pipa kapilernya ini. Mudah-mudahan tidak tersumbat. Dan kita cek bagian bodi pinggirnya. Di sini sudah mulai panas. Sebelah sini sudah mulai panas. Berarti seandainya di bagian belakang ini dia tuh mulai panas, berarti sirkulasi freonnya itu lancar. Ini sudah panas di sini. Panasnya sudah ngebul ya. Dan kita cek bagian depannya juga. Bagian depan masih belum ada. Di sini, ini bagian samping dia panasnya. Berarti ini kondensornya itu ada di bagian samping ini. Oke, kita tunggu. Sekarang ampernya 1,2. Yang tadi 1,1, sekarang 1,2, 1,3. Mudah-mudahan tidak naik lagi. Kalau seandainya seperti ini, kita usahakan nanti dikasih kapasitor yang 3 mikro aja untuk menurunkan ampernya ini di 0,9. Bisa kita kasih yang 3 mikro aja untuk menurunkan ampernya ke 0,9. Mudah-mudahan unit ini kembali normal dan awet lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami agar kami bisa berbagi rezeki, berbagi pengalaman dengan sesama yang membutuhkan. Semoga dukung channel kami diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan tetap amanah. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.